ini perkuliahannya di-record ya. Nah, jadi nanti tinggal lihat lagi rekamannya. Jadi kita bikin project baru, new project, empty activity masih ya sama seperti sebelumnya. Kemudian aplikasinya apa lah ya? My counter reset. Serah sih ya namanya. Nah, ini misalnya. Oke. Finish. Oke. Kita tunggu sebentar, Android Studio-nya akan jadi ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini ya udah ready. Jadi ini hasil template. Nah, kalau hasil template ini memang langsung yang layout yang digunakan adalah constraint layout ya. Jadi ini hello world-nya kita hapus dulu. Nah, kalau kemarin kan si constraint layout-nya kita ganti dulu dengan linear layout ya. Ini langsung kita pakai constraint layout yang sudah ada di template ya. Oke. Tadi ada sebuah text view dan 2 button ya. Nah, kita taruh dulu sebuah text view sini. Kelebihannya bahwa constraint layout ini kita bisa atur meletakkannya di mana. Nah, ini di senternya kalau kita gerakan, nah ini akan terlihat bahwa dia udah ada di tengah gitu ya. Kemudian constraint layout ini setiap view yang kita taruh di layout, dia harus punya widget ya. Misalnya kalau kita lihat di propertiesnya di sini ada constraint widget ya. Nah, ini kita klik tanda tambah di sini, tanda tambah sini. Nah, ini maksudnya bahwa nanti si text view ini akan berjarak 51 pixel dari kirinya dan 49 pixel dari atasnya. Jadi kalau kita ganti nanti misalnya aplikasinya menggunakan ini kan layar yang Nexus 5X ya. Kalau kita pakai kalau kita nanti aplikasi ini diinstal di HP yang lebih kecil, maka dia akan menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan besarnya si text view ini. Ya, yang penting jarak ke kiri 451, 49. Kalau mau di ke kiriin lagi ya bisa aja gitu. Nah, gitu ya. Oke. Kanannya kalau mau ditentukan juga nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini patokannya dari kiri dan dari atas. Nah, dia posisinya di situ ya. Kemudian dua button, taruh dua button. Ini satu, dua. Nah, buttonnya juga, button ini juga kita harus tentukan widgetnya. Nah, ini ya. Saya mau button ini connect-nya. Nah, gini ya. Jadi dia jarak sininya kalau artinya kalau ininya mengecil, maka buttonnya juga akan mendekat ke text view-nya ya. Kemudian kirinya juga saya tentukan. Oke. Ini akan 60 dari text view-nya ya, 60 pixel. Kemudian yang ini kan sebelah kiri 48. Ini yang sebelah kanannya kasih 48 juga. Nah, jadi gitu ya. Oke. Ini 48, kanannya 48 deh biar sama besar. Mungkin 54 ya. 48. Nah, jadi bisa dibikin rapi gitu ya. Bisa dibikin rapi. Nah, tidak seperti kemarin yang kita sudah tinggal tidak bisa rapi ya kalau yang kemarin. Ini kita bisa bikin rapi. Oke. Jadi ini dia ke kiri dan ke atas ya. Ini ke kanan
dan ke atas juga. Atasnya saya sambung sini. Atasnya ini 60 seperti temannya sebelah ya. Oke. Biar sama rata dengan yang sebelah kiri. Oke, kita lihat dulu apakah sudah sama besar nih. Ini lebar button yang ini 121 dp, yang ini nih, ini 118 ya. Ini saya ganti dulu jadi 121 biar sama besar. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian text view-nya ini teksnya kita hilangkan dulu. Teksnya. Nah, ini ya. Ini kita hilangkan. Kemudian ID-nya kita ganti jadi text count. Text counter lah ya. Nah, ini namanya text counter. Ini button reset. Ini button reset saya kasih nama. Sorry, ini sorry. Teksnya kita pakai string ya, biar nggak ada warning. Nah, kita buatkan stringnya dulu. Satu reset, satu count ya. Oke. Ini pertama string untuk reset. Tulisannya adalah reset. Nah, satu lagi kita buat namanya count. Ditulisnya count. Ya, oke. Jadi yang button sebelah kiri ini teksnya adalah ya, teksnya adalah add string reset ya. Oke. String reset. Yang ini string counter. String counter. String count tadi ya. String count. Oke, nah itu ya. Nah, ini kan nggak ada warning lagi ya. Oke, ini. Nah, kemudian baru kita bikin activity-nya. Nah, seperti kemarin untuk membuat activity, pertama yang reset dulu ya, kita coba yang reset dulu, kita buat activity-nya, kita ke properties yang namanya on click ini ya. Nah, ini kita bikin aja misalnya reset. Ya. Kemudian kita ke main activity, sorry, ke code XML-nya. Nah, ini reset ya. Kita lihat ini masih merah. Kita create reset in main activity. Oke. Nah, untuk bikin program itu pertama kita butuh variabel. Jadi kita deklarasikan dulu variabel di main activity ya. Saya kasih nama counter 0. Nah, kemudian di tombol reset, berarti tombol reset ini gunanya untuk menolkan kembali si counter itu. Jadi counternya kita set jadi 0 dulu. Ya, sorry. Contohnya. Kemudian baru kita tampilkan di text view. Ya. Text view. Text counter sama dengan and by view get
counter ya. Nah, txt counter set text. Nah, ini nggak bisa kita langsung counter gitu ya, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena counter ini si set text ini string, sementara counter kita itu tipenya integer. Jadi kita rubah dulu integer to string, ya. Kemudian counter. Gitu. Jadi si counter ini tipenya integer, nggak bisa langsung kita taruh di set text. Jadi kita rubah dulu ke string. Jadi integer to string. Ini untuk merubah integer di sini menjadi string. Ya, oke. Itu baru tombol reset ya. Yang berikutnya adalah kita balik lagi ke desainnya, tombol count. On klik counting. Nah, saya kasih nama counting aja deh. On kliknya counting ya, counting. Oke. Kita ke code-nya lagi. Ini counting ya, merah. Kita create counting in main activity. Nah, si counting ini tugasnya adalah tadi menambah satu si counter, kemudian tampilkan di text view ya. Jadi counter plus ini nambah satu ya, counternya ditambah satu, kemudian text view text counter sama dengan value id counter, kemudian counter text integer string. Nah, gitu aja. Jadi kalau yang reset, ini counternya dinolkan, kemudian tampilkan, ini untuk menampilkan di text view-nya tadi ya. Kemudian kalau yang counting, nambah satu, kemudian ditampilkan. Bisa aja mungkin tiga tombol ya, count up, counting down gitu ya. Misalnya kamu tambahkan, jadi ada counting down satu. Kalau counting down berarti ini minus-minus gitu ya. Oke, jadi prinsipnya sama. Oke, kita balik ke view-nya, ada yang kurang tadi, bahwa si teksnya saya maunya ukurannya besar ya, jadi saya bikin berapa ya, 250 sp deh ya. Kita belum tahu nih ukurannya seberapa itu ya. Mungkin kita perlu tambahkan dulu di onCreate ini, jadi ketika pertama kali dimunculkan, kita tampilkan dulu udah ada angkanya sekalian ya. Nah, di si counternya langsung ada 0 gitu ya. Oke. Nah, kita coba jalankan programnya. Nah, kalau constraint layout, kita lebih gampang mengatur, tidak harus tersusun dari atas ke bawah seperti linear layout kemarin ya. View-nya kita bisa susun yang ini relatif terhadap yang mana gitu ya. Dia akan mengikuti ini jaraknya dengan yang berikutnya berapa. Oke, terlalu besar. Bentar, saya kecilin dulu. Angkanya terlalu besar ya.
150 SP aja deh. 150 SP dan saya kasih center dulu. Android layout. Android alignment center. Kita coba lagi. Sorry, view-nya, start screen-nya saya ganti dulu ke start screen-nya ke ini. Sedang running. Iya, dijalankan. Oke, ini ya. Oh, nggak center dia. Oke. Ya, itu kurang senternya aja. Nah, ini. Oke. Reset. Oke. Reset. Nah, gitu ya. Nah, ketika program pertama kali dijalankan kan langsung ada muncul angka 0 ya. Nah, itu karena yang itu tadi. Oke. Nah, begitulah cara constraint. Jadi hari ini yang kita bahas, kita menggunakan constraint layout, jenis layout, ya pengaturan view yang lebih fleksibel, ya tidak kaku yang seperti linear layout kemarin yang harus berjejer ya dari atas ke bawah. Ini enggak, kita bisa sebelahan, taruh ya, kita atur. Cuman kita harus memperhitungkan jarak view tersebut terhadap view lainnya atau jarak view tersebut terhadap pinggiran layoutnya gitu ya, kita tentukan. Nah gitu, jadi kita tinggal tentukan widgetnya berapa jarak ke kiri atau jarak dengan view di atasnya. Jadi kalau kita mau bikin formulir itu bisa enak gitu ya, misalnya ada banyak teks, text edit text, tempat input, kita bisa bikin rapi dengan ya mungkin jarak antar teksnya kita bikin 10-10. Nah itu kan bisa rapi ya. Kalau digeser-geser aja kan yang kadang nggak pas gitu ya. Tapi kalau ini bisa kita ketikkan widgetnya, ini jarak ini ke atas 10, ke atasnya 10, 10 itu bisa rapi ya constraint. Kemudian satu lagi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana menampilkan integer di sebuah text view ya. Karena text view itu hanya bisa menampilkan string, jadi integernya harus kita convert dulu ke string dengan integer dot to string gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?